Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan unboxing sekaligus nyobain alat namanya Tele Lite Wireless. Nah, apa itu Tele Lite Wireless? Nah, alat ini biasa digunakan saat event. Misalkan di depan event, mungkin di depan event ya. Di depan panggung itu ada 3 kamera. Jadi sistemnya multicam, ada 3 buah kamera. Terus 3 buah kamera itu bisa tampil di proyektor. Jadi 3 kamera itu bisa tampil di proyektor dan tampilnya itu gantian teman-teman. Bisa kamera yang di depan panggungnya tengah, bisa yang sebelah kanan, bisa yang sebelah kiri. Nah, biasanya orang yang ada di panggung itu mereka nggak tahu. Kenapa? Karena layar proyektornya itu kan ngarahnya ke penonton. Jadi si orang yang ada di panggung itu nggak tahu nih kamera mana yang lagi tayang. Kak kadang bingung nih ngelihat kamera yang mana gitu kan. Nah, dengan adanya alat namanya Tele Lite Wireless, kamera yang lagi tayang itu nanti ada lampunya nyala merah. Ini biasanya ada di TV-TV, kamera-kamera TV itu biasanya ada alat namanya Tele itu. Dan juga ngebantu operator kamera kalau misalkan kameranya itu lagi tayang, dia tuh nggak boleh goyang-goyang, movementnya juga harus bagus. Intinya ngebantu orang di depan panggung dan operator kamera itu. Dan sistemnya, dan Tele itu ada 2 jenis, ada yang wireless dan ada yang kabel. Tapi rata-rata sekarang itu sudah menggunakan sistem wireless. Tapi tetap ada juga yang pakai kabel teman-teman. Nah sekarang itu saya mau nge-unboxing barang yang Tele Lite Wireless. Gimana barangnya dan cara pakainya gimana? Yuk simak aja video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di subscribe ya, di subscribe pokoknya. Sip. Oke, dan ini adalah barang yang saya dapat. Ada dus, nanti akan kita coba unboxing. Langsung aja kita unboxing. Dus yang pertama kita unboxing, isinya adalah Tele Wireless-nya. Di dalamnya ini packingnya bisa dibilang super aman karena udah full dikasih busa, jadi harusnya aman dari bentur-benturan pengiriman. Yang kedua ini isinya router D-Link. Kalau dari packingnya sebenarnya kelihatan agak penyok-penyok dikit, tapi di dalamnya ternyata masih aman. Dan ini adalah kelengkapannya. Yang pertama ini router WiFi D-Link. Ini sebenarnya sama seperti router-router pada umumnya. Router yang biasa dipakai buat internet di rumah gitulah ya. Terus dapat adapter router WiFi. Ini adapter bawaan dari router. Terus kabelan bawaan dari router. Ini adalah mini ballhead Hotsu. Ini alatnya nanti saya jelasin gunanya buat apa. Dan ini adalah Tele multi channel atau bisa juga dibilang smart Tele ya, kata pabrikannya itu dari smart media itu Tele smart Tele gitu teman-teman. Bentuknya kayak gini. Nah, alat yang tadi itu fungsinya buat pasang Tele ini pakai sistem Hotsu. Karena bisa pakai Hotsu dan bisa pakai Velcro. Nanti saya praktekin juga cara pasangnya gimana. Ya, desain-desainnya kayak gini teman-teman. Ada tombol di bagian depannya. Nanti saya jelasin semuanya ini buat apa. Nah, di samping ini ada tombol on off. Oh, ternyata masih ada baterainya. Terus di samping ini ada tombol, bukan tombol ya, colokan cas sama indikator. Ada logo SM Smart Media. Dan lainnya ini 4 biji ya. Jadi saya beli yang versi Telenya 4 biji. Dan ini Smart ATEM docking. Jadi ini docking buat ngehubungin ke switcher ATEM. ATEM atau istilahnya itu Blackmagic Television Studio. Blackmagic ATEM Television Studio gitu teman-teman. Ada lampu indikator dan tombol reset. Ini kayaknya tombol reset atau restart, saya udah tanya. Dan yang terakhir adalah adapter dari docking. Karena dockingnya ini harus kita colok ke listrik.
Oke, langsung aja kita coba tes. Ini kita coba tes, kita pasang di Blackmagic ATEM Television Studio HD. Oke, cara pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan switcher ke router WiFi. Nah, kebetulan di sini saya udah punya router WiFi bawaan yang biasa saya pakai, itu mereknya Totolink. Untuk router itu bebas, kita bisa pakai router merek TP-Link, Totolink, D-Link atau apa aja itu bisa, asalkan udah kita setting nyambung ke switcher ATEM Blackmagic-nya. Dan ini sebenarnya udah saya setting. Untuk tutorial setting ATEM Blackmagic ke router nanti akan saya bikin videonya sendiri. Untuk kali ini saya anggap teman-teman Blackmagic-nya atau routernya itu udah nyambung ke switcher ya. Nah, ini udah nyambung. Sekarang kita hidupin ATEM Smart Docking-nya. Jadi cara kerjanya ATEM Smart Docking itu nyambung ke router, kemudian router itu nyambungnya ke switcher, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah telinya, ada 4 biji. Jadi kita sambungin dulu ATEM Docking-nya ke router, kemudian nanti telinya ke router juga. Kita colokin dulu, kita hidupin. Nah, saat kita hidupin nanti akan ada indikator warna hijau kedip-kedip. Oh ya, sebenarnya ini udah saya setting ya tadi. Jadi sebelum video ini saya bikin itu udah saya setting, tapi saya kasih tahu bocorannya gimana sih cara settingnya gitu ya. Karena kalau udah disetting, lampu smart docking warna birunya itu kedip-kedip teman-teman. Nah, cara settingnya itu keren teman-teman, karena kita bisa setting langsung lewat handphone. Caranya kita sambungin ke WiFi ATEM Smart Docking, kemudian kita masukin password. Nah, passwordnya itu akan dikasih sama penjualnya. Tanyain aja lah sama Smart Media, nanti dikasih passwordnya. Terus kita masuk ke browser dan ketik IP 192.168.2010. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. Tinggal kita isi aja sesuai informasi yang ada di layar. Jadi yang perlu kita isi itu nama WiFi router, password router, terus IP address ATEM atau switcher, dan smart channel. Terus cara setting talinya juga sama. Kita tinggal cari sinyal telinya, teli yang kecil-kecil ini yang ada 4 biji ini. Kita cari sinyalnya, kemudian kita masukin password. Passwordnya sama, kita tinggal minta sama yang jual. Kemudian kita masukin nama routernya, sinyal router, kemudian password router, dan untuk bagian smart channel teman-teman bisa isi angka dari 01 sampai 99. Yang penting angka ini itu harus sama dengan ATEM Smart Docking-nya. Kalau ATEM Smart Docking-nya kita isi angka 12, berarti smart telinya juga angka 12. Yang penting sama gitu. Kalau udah, jangan lupa tekan tombol kirim atau tombol yang ada di bagian bawah untuk mengirimkan settingan ini ke alat telinya. Terus kalau udah disetting, kita tinggal restart, kita tinggal hidupin, terus kita matiin lagi. Dan setting untuk telinya itu semuanya teman-teman, itu kan telinya ada 4 biji nih ya punya saya. Jadi saya setting teli yang paling kiri dulu sampai yang paling kanan itu. 4 biji itu saya setting. Dan wirelessnya itu beda-beda, ada yang smart teli A, smart teli B, sampai D, A, B, C, D gitu. Dan ini sekarang udah nyambung semuanya, kita akan coba tes untuk nyambung ke switcher ATEM-nya. Nah, teli wireless ini itu punya fitur namanya multi channel. Fitur ini memungkinkan kita untuk memilih teli ini itu untuk input nomor berapa. Misalkan kita pengen teli ini untuk input nomor 5, nomor 1, nomor 6. Jadi itu bebas teman-teman, sesuai dengan switcher videonya. Kita tinggal tekan tombol yang ada di teli yang kotak itu, kita tekan. Kalau kita tekan sekali, nanti akan nyala LED-nya. Kalau kita tekan sekali terus nyala LED-nya 1 kali, artinya itu untuk nomor 1, input nomor 1. Kalau kita tekan lagi sekali terus nyalanya 2 kali, berarti itu untuk input nomor 2, dan seterusnya. Untuk lampu itu di bagian depan, di bagian belakang. Lampu di bagian belakang itu merah dan hijau. Merah untuk program, kemudian hijau untuk preview.
Di lampu bagian depan yang kotak sekaligus tombol, ini lampu program, jadi nggak ada nyala hijaunya, cuma merah aja. Dan nyalanya juga terang. Nih teman-teman bisa lihat, meskipun saya syutingnya ini lampunya terang, lampu LED-nya itu tetap kelihatan jelas. Nah, untuk pemasangan di kamera kita bisa gunakan sistem velcro kayak gini. Ini cocok untuk kamera, misalkan tempat hot shoe-nya itu udah dipakai sama wireless kamera, misalkan wireless video misalkan udah kepake. Atau bisa juga menggunakan sistem hot shoe kayak gini. Intinya pakai alat ini kita bebas mau pasangnya di hot shoe atau tinggal diikat itu bisa. Sekarang kita coba tes jarak. Nah, ini saya tes menggunakan router saya, mereknya Totolink. Sebagai catatan dan penting, jarak dari teli dan switcher atau router itu sebenarnya tergantung dari kualitas routernya. Makin bagus itu bisa makin jauh teman-teman. Dan kalau kualitas routernya itu bagus, itu bisa sampai 100 bahkan sampai 200 meter. Jadi tergantung routernya. Jadi kalau misalnya routernya sinyalnya kuat, itu bisa makin jauh. Nah, ini kelebihannya juga sih. Jadinya kalau misalkan di sebuah event kamera terus ke jarak mixernya itu agak jauh, lebih dari 50 meter, terus kita pengen sinyal telinya kuat, tinggal ganti aja router yang kuat sinyalnya gitu. Udah gitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, pokoknya subscribe gitulah ya di channel ini biar nggak ketinggalan update video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.